Baik, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hawa Alu dari jurusan Sosiologi Fisip Undana Kupang semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial yang ketiga. Nah, pada buku yang ketiga ini saya akan menjelaskan beberapa tentang masalah sosial. Nah, yang pada poin yang pertama saya akan menjelaskan tentang kematian bayi. Nah, teman-teman, kematian bayi adalah kematian anak yang kurang dari umur 1 tahun. Nah, kemudian kematian bayi ini diukur sebagai tingkat kematian bayi yang merupakan di mana jumlah kematian anak di bawah umur 1/1000 kelahiran. Nah, adapun beberapa penyebab utama yang menyebabkan kematian bayi adalah asfiksia kelahiran. Nah, kemudian yang berikut ada pneumonia, kemudian ada komplikasi kelahiran, infeksi neonatal, dan ada diare, malaria, campak, dan malagisi. Nah, adapun beberapa faktor yang berkontribusi pada kematian bayi seperti yang pertama, tingkat pendidikan ibu yang rendah. Kemudian yang kedua ada kondisi lingkungan. Yang ketiga ada infrastruktur politik dan pengobatan. Yang keempat ada adanya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan di lingkungan hidup setempat dan sanitas di tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat. Nah, kemudian yang kelima teman-teman, memberantas penyakit menular. Kemudian yang keenam, meningkatnya cakupan imunisasi. Yang ketujuh, menanggulangi gizi buruk. Kemudian yang kedelapan teman-teman, itu mempromosi pemberian ASI eksklusif. Nah, kesembilan, pemantauan pertumbuhan bayi melalui fasilitas kesehatan dan menyediakan sanitasi, akses air minum yang bersih, imunisasi melawan penyakit, infeksi, dan langkah-langkah kesehatan publik lainnya yang dapat membantu mengurangi kematian bayi dan ibu di masyarakat. Nah, kemudian selain itu teman-teman, Kementerian Kesehatan juga melakukan perluasan akses serta mutu pelayanan sebagai berikut. Yang pertama itu, tenaga kesehatan diperbanyak di daerah terpencil yang memang jangkauan pelayanan kesehatannya masih kurang. Kemudian yang kedua teman-teman, melengkapi sarana dan prasarana yang ada di fasilitas kesehatan, baik itu fasilitas kesehatan dasar atau yang rujukan. Kemudian yang ketiga, obat akan disediakan dalam satu kesatuan dengan sistem pelayanan kesehatan. Nah, jika sebelumnya obat untuk pra ibu yang mengalami preeklamsia masih sedikit, sekarang tidak hanya obat saja yang disediakan atau yang diperbanyak oleh pemerintah, tetapi tenaga kerja juga akan dilatih diperbanyak di daerah-daerah terpencil. Nah, kemudian yang keempat itu teman-teman, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kehamilan, seperti pada masyarakat yang pada usia kehamilan muda atau yang bagi ibu-ibu yang baru hamil atau baru berumah tangga. Artinya kita harus menyiapkan segala sesuatu, baik itu keperluan untuk bayinya atau untuk kesehatan ibunya, baik itu dari sebelum bayi lahir sampai setelah bayi lahir. Nah, namun sebagai orang tua juga harus tahu ke arah mana dia membawa anaknya nanti. Nah, kemudian yang kelima teman-teman, mengembangkan riset-riset operasional atau litbang secara sederhana. Nah, di sini jadi pada saat kita membicarakan tentang mengenai angka kematian ibu dan angka kematian bayi, nah, Kementerian Kesehatan juga dan pemerintah tidak hanya melihatnya dari satu sisi, tetapi
Kementerian Kesehatan dan masyarakat juga melihat itu secara utuh atau secara menyeluruh, teman-teman. Sehingga pada daerah tertentu atau khususnya di daerah kita di NTT, seringkali masyarakat atau dari bidang-bidang kesehatan mempromosikan atau mengadakan sosialisasi seperti tentang stunting, di mana stunting itu adalah salah satu penyakit yang seringkali terjadi pada anak kecil yang masih bayi atau balita, di mana pertumbuhan mereka itu tidak berkembang dengan baik. Mereka memiliki postur tubuh yang kecil, itu karena keadaan lingkungan juga bisa, karena kurangnya kebersihan dari orang tua, sehingga banyak dari dinas kesehatan yang memberikan saran kepada orang tua agar selalu memperhatikan kebersihan anak-anak, baik itu dari pola makannya harus teratur, kebersihannya harus betul-betul bersih, sehingga anak-anak itu diperhatikan dengan baik, selalu memberikan konsumsi yang bergizi seperti makan makanannya yang mengandung vitamin yang tinggi, yang memiliki kadar gizi yang tinggi, seperti pada beberapa bulan yang lalu ada sosialisasi dari pihak kesehatan untuk setiap anak kecil itu harus selalu mengonsumsi daun kelor agar tidak terkena oleh penyakit stunting. Nah, dan tetap jaga kebersihan, selalu membersihkan pakaian anak-anak. Kemudian pada bab yang kedua, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan masyarakat. Nah, kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni untuk mencegah penyakit dan memperpanjang hidup, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, dan efisiensi melalui usaha masyarakat. Nah, yang terorganisasi untuk meningkatkan sanitasi lingkungan, kontrol infeksi di masyarakat, pendidikan individu tentang kebersihan itu penting. Nah, kebersihan itu baik dalam keluarga atau perorangan itu penting sekali, karena dari tingkat kebersihan kita itu bisa menunjukkan fisik kita, kesehatan kita menjadi individu yang betul-betul sehat. Nah, di sini teman-teman, pendidikan individu tentang kebersihan perorangan atau pengorganisasian pelayanan medis dan perawatan untuk diagnosa dini. Nah, pencegahan penyakit dan pengembangan aspek sosial yang akan mendukung agar setiap orang di masyarakat mempunyai standar kehidupan yang kuat atau memiliki daya bertahan hidup yang lama untuk menjaga kesehatannya. Nah, kesehatan masyarakat merupakan bidang ilmu kesehatan yang mempelajari cara atau pencegahan penyakit pada individu. Nah, ini juga bertujuan untuk menjaga dan mempromosikan kesehatan sosial dengan mempelajari hubungan antara manusia dan lingkungan dan metode pencegahan penyakit, kesehatan dan dalam suatu kawasan maupun kesehatan lingkungan kerja. Nah, dari situ kita sebagai masyarakat juga perlu mewaspadai atau melakukan hal-hal yang tidak dapat menyebabkan kita tertular dari penyakit-penyakit. Misalnya, jangan membuang sampah pada sembarang tempat, karena itu pun dapat menyebabkan ketidaknyamanan di lingkungan kita. Nah, oleh sebab itu teman-teman, agar kita bisa hidup sehat, selalu menjaga pola makan dan terus mengikuti peraturan pemerintah. Seperti sekarang ini kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Nah, kita harus waspada di saat kita keluar, harus betul-betul menjaga diri kita dari berbagai bentuk apapun itu yang dapat menyebabkan kita
terjerumus ke dalam penyakit. Nah, teman-teman, di sini juga saya akan menjelaskan tentang mencari cara agar kita terhindar dari penyakit. Nah, supaya kita bisa tercegah dari penyakit itu, salah satunya pasti harus memiliki pola hidup yang bersih, harus mengonsumsi makanan yang baik, yang banyak mengandung vitamin-vitamin, dan terus menjaga kebersihan. Sekian yang dapat saya sampaikan pada tugas saya yang ketiga tentang kajian seminar masalah-masalah sosial dengan topik angka kematian bayi dan kesehatan masyarakat. Sekian dan terima kasih dari saya. Salam, selamat siang, Tuhan berkati.